Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mab'uthil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ala sidqi wal wafa wa ba'd. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang kekhalifahan Bani Umayyah yang akan membahas khalifah pertama dari 14 khalifah yang ada, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah, kurang lebih 41 tahun lamanya, ada 14 khalifah yang memimpin. Kita akan bahas khalifah pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya bawa dua referensi utama. Yang pertama referensi bacaan utama, yaitu Tarikhul Khulafa yang dikarang oleh Jalaluddin Asyuti. Ini salah satu referensi utama karena memang dia khusus menceritakan tentang profil para khalifah. Nama bukunya Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah. Terjemahannya sudah banyak. Yang kedua tentu yang sekarang kita bahas, buku kontemporer dikarang oleh seorang guru besar sejarah Islam, yaitu tentang khilafah Bani Umayyah dari sisi politiknya. Kemudian yang ketiga, saya tidak bawa bukunya, buku yang membahas dari sisi negatifnya, yaitu An-Niza' wa Takhasum fi Khilafati Bani Umayyah yang dikarang oleh Al-Makrizi, salah seorang ulama besar pada tahun 600-an. Karyanya juga sangat banyak, rujukan dari para imam tadi. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, kepemimpinannya kurang lebih 20 tahun, 41 Hijriah sampai 60 Hijriah. Jadi beliau ini dua periode, 20 tahun pertama sebagai gubernur Syam, 20 tahun kedua sebagai khalifah mewakili dinasti Bani Umayyah. Syam itu 4 negara: Jordania, Beirut atau Lebanon, Suria atau Damaskus, dan keempat Palestina. Itu yang disebut dengan negeri Syam, yang diabadikan dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat yang pertama, Alladzi barakna haula. Dan salah satu yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Berkahilah orang Yaman dan orang Syam. Sahabat bertanya, Najd gimana Rasul tidak sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yastahillu Ibnu Katsir tarjamatu Muawiyah biqauli. Jadi baik kitab Tarikhul Khulafa maupun kitab kontemporer ini rujukannya diambil dari buku yang lebih lama lagi, yaitu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini punya kitab yang cukup monumental, yaitu Alkitab Al-Bidayah wan Nihayah. Itu sejarah dari mulai penciptaan bumi sampai khilafah Bani Abbasiyah. Kalau kitab aslinya kurang lebih sekitar 10 juz, kalau terjemahannya banyak, tergantung cetakannya. Siapa nama lengkap Muawiyah? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah anaknya Abu Sufyan, Sakhar bin Harb ibnu Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay al-Qurshil Umawi. Jadi saya pernah jelaskan sebelumnya di pertemuan pertama, silsilah Abdi Manaf itu punya 4 anak. Ada Hashim, ada Umayyah, ada Abdus Syam, ada Abdullah. Abdus Syam dan Abdullah tidak ikut-ikut perpolitikan. Yang berkompetisi adalah Hashim dengan Umawi atau Umayyah. Tapi Hashim memenangkan kompetisi, dia yang mengambil alih kekuasaan Ka'bah. Umayyah akhirnya
pergi meninggalkan Ka'bah, merantau. Sehingga pernah dikatakan, aku akan kembali, kata Umayyah kepada Hashim, dan nanti keturunanku akan memimpin. Itu kisah-kisah sebelum masuk Islam. Dan itu dikarang oleh beberapa sejarawan. Ada namanya Al-Mujtama'ul Arabi Qabla Islam, masyarakat Arab sebelum Islam. Ada Al-Arabul Ba'idah, Musta'ribah, Al-Arabul Aribah. Ada Arab asli, ada Arab naturalisasi, ada Arab pendatang. Ba'idah, Aribah, Musta'ribah. Kira-kira kita masuk yang mana ini? Ada Bogor Ba'idah, Bogor asli, itu orang di Bidyang, orang Jasinga, orang Dramaga. Ada Bogor Al-Aribah, naturalisasi, dia nikah sama orang Bogor. Aduh, ada Bogor Al-Musta'ribah, dia diangkat jadi warga Bogor. Kalau Musta'ribah ini biasanya udah lama tinggal di Bogor, dari misalnya dari mana dia, dari Jawa atau dari Medan, yang bahasa Bogornya lebih medok ketimbang bahasa Jawa atau bahasa Medannya. Lama sekali. Atau yang mengambil dapat mandat dari Kesepuhan Bogor gitu. Nah, biasanya caleg itu dia dapat namanya. Kalau kita merujuk kepada kitab yang di sebelah saya, sama juga rujukannya, menunjukkan bahwa dia adalah Quraisy, tapi dari garis Umayyah. Sedangkan Nabi Quraisy dari garis Hashim. Itu aja bedanya. Hashimiyah dengan Quraisyiyah. Sehingga keturunan Bani Umayyah menyimpulkan dalam sebuah hadis, Rasul pernah bersabda, al-a'immatu min Quraisyin wa ammal ansar wuzara'uhu. Itu ada hadis Rasul. Para pemimpin itu harus dari Quraisy. Selain Quraisy, dia hanya berhak menjadi menteri dan pendamping para pemimpin. Pemahaman para ahlul bait dan para sejarawan, yang dimaksud dengan pemimpin Quraisy itu adalah Hashim, yaitu ahlul bait. Nanti nanti Bani Abbasiyah, Hashim. Tapi pemahaman Muawiyah enggak. Quraisy itu bisa Bani Umayyah. Jadi ini Quraisy dari Umayyah, sedangkan yang paling melekat itu Quraisy dari Hashim. Nanti Hashim punya Bani Abdul Muthalib, keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang dari Habaib, nah itu biasanya dari Hashimnya atau dari Abdul Muthalibnya. Karena nggak mungkin dari Rasul. Rasul nggak punya anak laki-laki masalahnya. Rasul nggak punya anak lagi. Dari mana silsilahnya? Dari anak putri Rasul lah. Zainab punya anak, anaknya menikah. Kemudian Fatimah punya anak, Hasan Hussein menikah. Dari itu kalau ngambil silsilah nabinya. Karena Rasul pernah mengatakan, untuk keturunanku tidak ada bedanya laki-laki dengan perempuan, itu aja. Sehingga dikatakan bisa langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mengambil garis patrinial sosial masa-masa Arab, itu harus dari laki-laki. Namanya patrinial kan, garis keturunan laki. Sehingga kalau ada yang mengatakan turunan Ahlul Bait atau Habaib, itu pasti ngambilnya kalau nggak dari Abbas, dari Abu Thalib, atau ngambil dari Ja'far bin Abi Thalib, atau paling dekat dari Husain dan Hasan. Karena kan pasca meninggalnya istri-istri mereka yang pertama pada nikah itu. Nah, seperti Utsman meninggal, Ruqayyah pun dia bernikah. Kemudian Umar juga meninggal menikah, Abu Bakar juga menikah. Jadi banyak. Jadi menikahnya para sahabat itu setelah istri pertama wafat. Ini saya mau menginspirasi yang poligami. Setelah istri pertama enggak ada. Kalau sahabat, adapun selain sahabat, nah banyak yang nikah istri pertama masih ada. Tinggal ikut sahabat atau ikut tabi'in atau ulama sesudah sahabat. Tapi semuanya punya dasarnya. Oke. Kemudian
Muawiyah bin Abi Sufyan ini masuk Islam itu bersamaan dengan ayahnya pada Fathu Makkah. Jadi Muawiyah maupun Abu Sufyan ayahnya itu masuk Islam kapan? Pada waktu Fathu Makkah. Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Nah, ini yang menjadi titik perdebatan para sejarawan. Islamnya Muawiyah dengan Abu Sufyan bisa jadi Islamnya politik. Kenapa? Karena mereka masuk Islamnya tidak ada pilihan, yaitu pada tahun 8 Hijriah ketika Rasul menaklukkan kota Makkah. Itu yang menjadi garisnya. Yang kedua, dalam salah satu riwayat ada mengatakan bahwa Muawiyah itu telah masuk Islam pada tahun 6 Hijriah, tepatnya pada Umratul Qadha, perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau kita masih ingat, Rasul kan pernah mau umroh itu, tapi batal ya. Dari Umratul Qadha itu jadilah perjanjian Hudaybiyah. Tapi Muawiyah ketika beriman atau masuk Islam tahun 6 Hijriah itu menyembunyikan keislamannya karena takut dengan ayahnya dan menghormati kekuasaan ayahnya. Sehingga ketika ayahnya bertanya, "Kenapa engkau masuk agama Muhammad?" "Aku percaya kepada kenabianmu. Engkau tidak lebih baik dari anakku Yazid bin Abi Sufyan yang mempertahankan agamanya. Engkau tidak konsisten dengan agama kita." Dia dicela. Jadi dia tidak mau menunjukkan keislamannya. Nah, ketika Fathu Makkah barulah dia menyatakan masuk Islam secara terang-terang. Jadi ada dua versi riwayat. Riwayat yang paling masyhur, dia masuk Islam bersama ayahnya tahun ke-8 Hijriah. Tapi satu riwayat, dia sudah masuk Islam sejak tahun 6 Hijriah, tapi menyembunyikan keislamannya, yang hanya tahu hanya ayahnya saja. Sebagaimana adiknya telah masuk Islam. Siapa itu? Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Ramlah binti Abi Sufyan, yang diberi gelar Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah itu anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini profesionalnya orang Arab itu. Jadi Abu Sufyan itu nggak suka sama nama Muhammad, sama Nabi Muhammad, karena membawa agama baru. Tapi ketika anaknya dinikahi oleh Muhammad, apa dikatakannya? "Saya tidak suka dengan Muhammad, tapi yang menikahinya memang orang yang layak dipercaya." Maka nggak ada masalah. Bisa dilihat ya bagaimana Muawiyah Abu Sufyan itu benci ke Rasul, tapi masalah anak nikah dia tidak ambil pusing. Karena kan di Arab anak perempuan itu tidak begitu mulia kan posisinya. Dia bangga juga. Memang dia benci Muhammad, tapi dia bilang, "Jangan kalian salah dengan aku ketika masuk Islam. Aku memang masuk Islam terakhir, tapi aku adalah mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Tetap juga dibawa itu. Dan itu menjadi dasar kenapa Rasul memuliakan Abu Sufyan ketika masuk Islam. Pertama, hormati Abu Sufyan, dia pemimpin besar Arab. Yang kedua, dia mertua saya kan gitu. Sehingga yang masuk ke rumah Abu Sufyan tidak diperang. Itu supaya nanti kelihatan silsilahnya. Dan gelarnya Abu Sufyan adalah Khalil Mu'minin. Apa arti Khalil Mu'minin? Uaknya umat Islam. Kenapa? Karena adiknya jadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mamangnya umat Islam Muawiyah itu, adiknya istri Rasul, Ramlah binti Abi Sufyan. Maksud Ibnu Katsir menuliskan Khalil Mu'minin, mamangnya atau uaknya umat Islam, karena Muawiyah akhu Ummu Habibah. Karena Muawiyah adalah kakak dari Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kata pengarang kitab ini sudah jelas bahwa posisi Muawiyah dengan Abu Sufyan bukan posisi main-main, memang posisi penting. Hanya Islamnya terakhir itu aja. Tapi oleh sejarawan dikatakan aslama wa hasuna islamuhu.
Dia masuk Islam dan konsisten dengan keislaman. Dan itu kan sering saya katakan, banyak orang yang mu'alaf itu jauh lebih kuat Islamnya daripada kita yang dari kecil sudah Islam. Yang mu'alaf itu ya, dia lebih ghirahnya lebih kuat daripada kita yang dari kecil sudah Islam. Dari hamil lagi sudah Islam, didoa-doakan, amin kan. Masuk Islam baru tapi luar biasa. Itu tentang Muawiyah. Kemudian kapan Muawiyah mulai menunjukkan kualitas keislamannya setelah masuk Fathu Makkah? Dia ikut bersama Rasul perang pada Ghazwatu Hanin. Saya pernah sampaikan di sini, perang Hunain itu terjadi pasca Fathu Makkah. Fathu Makkah pada bulan Ramadan, bulan Syawal itu Ghazwatu Hunain. Perang Hunain. Itu ikut bersama perang Hunain. Ketika memenangkan perang Hunain, dia mendapatkan rampasan perang dari Rasul kurang lebih 100 ekor unta dan 40 gantang dari emas. Auqiyah itu berarti sekitar 40 mangkuk begitu, kurang lebih ratusan gram emas dari rampasan perang Hunain. Yang pernah saya ceritakan, disitulah nanti terjadi gejolak sedikit. Kenapa Rasul membagikan harta rampasan perang kepada para orang-orang Makkah yang baru masuk Islam saat itu? Kenapa Ansor dibagi sedikit? Kan Rasul ketika Fathu Makkah itu bawa pasukan 10.000. Habis itu perang Hunain berangkat 12.000. Berarti yang masuk Islam berapa ribu? 2.000 saat itu. Ada 12.000 pada perang Hunain. Yang nanti Ansor mempertanyakan itu, Rasul langsung berkata kepada Ansor, memang mereka aku berikan harta, tapi Ansor aku berikan diriku, dan aku pasti akan mengakhiri hayatku di Ansor, dan aku tidak mungkin kembali ke Makkah. Kan isunya beliau mau balik ke Makkah kan. Dan dia mengangkat tangannya, Allahumma arhamil Ansar, warham abna'a Ansar, warham abna'i Ansar. Muliakanlah orang Ansar, keturunannya dan seluruh cicit cacat keturunannya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia masuk Islam, posisi Muawiyah sangat luar biasa, mengikuti perang bersama Rasul mulai dari Hunain dan sangat terkenal ketika perang Yarmuk pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan Muawiyah diangkat menjadi Kuttabil Wahyi, salah satu penulis wahyu bersama Zaid bin Sabit. Jadi dia salah satu tim penulis wahyu. Dan dari Muawiyah itu ada riwayat kurang lebih 163 hadis. Jadi dari Muawiyah itu dia meriwayatkan kurang lebih 163 hadis. Di sini poin pentingnya ini. Kenapa saya katakan hati-hati menyikapi para sahabat? Satu, terlepas dari kontroversinya Muawiyah radhiyallahu anhu, satu, dia adalah penulis wahyu. Tidak mungkin Rasul mengangkat seseorang untuk menulis wahyu kalau bukan orang yang punya kompetensi dan kapabilitas serta amanah yang luar biasa. Karena penulis wahyu. Yang kedua, dia perawi hadis dengan total 163 hadis. Kalau dia bermasalah, maka 163 hadisnya juga bermasalah. Itu yang saya katakan, kenapa kita dengan Syiah berbeda jauh? Karena Syiah meragukan para sahabat. Ketika meragukan para sahabat, berarti meragukan kualitas hadis yang dari mereka. Kalau hadis sudah diragukan, bahaya. Sumber kedua setelah Al-Quran. Ini penekanannya di situ. Penulis wahyu dan perawi hadis total 163 hadis. Kemudian ketika Muawiyah dan ayahnya Abu Sufyan dan kakaknya Yazid bin Abi Sufyan masuk Islam, berkatalah Abu Sufyan, "Ya Rasulullah, salasun u'tiyanihinna
ada 3 hal yang engkau berikan kepadaku ya Rasulullah. Mohon engkau berkenan untuk mengabulkannya, kata Abu Sufyan. Yang pertama, tu'ammiruni hatta uqatilal kuffar kama kuntu uqatilal muslimin. Berikan aku mandat untuk memerangi orang-orang kafir sebagaimana dulu aku memerangi orang-orang Islam, kata Abu Sufyan. Kata Rasul, qala na'am. Oke, aku penuhi permintaan. Engkau boleh ikut perang. Itulah ikut perang Hunain, ikut mana. Padahal Abu Sufyan itu sudah sangat sepuh, tapi diizinkan Rasul. Kata Abu Sufyan, agar aku bisa menutupi dulu aku memerangi umat Islam. Itu kata Abu. Jadi kalau ada bapak-bapak yang mohon maaf pensiun sepuh, pengen jadi pengurus DKM, gen Abu Sufyan, semangat. Saya ingin mengabdikan diri ke masjid. Jadi nggak usah Bang Jack lagi, Bang Abu Sufyan. Ya, kata Rasul, boleh ikut perang. Yang kedua, ya Rasulullah, taj'alu Muawiyah katiban baina yadaka. Tolong engkau jadikan Muawiyah penulis wahyu di antara para sahabat. Kata Rasul, "Na'am, aku terima." Ini bukti Rasul melihat kompetensi, kapabilitas dan kualitas Muawiyah. Ketika disodorkan Muawiyah menjadi tim penulis wahyu, Rasul nggak menolak. Berarti dia bukan sembarangan. Karena Rasul nggak sembarangan mengangkat tim penulis wahyu. Kan pemimpinnya ya Zaid bin Sabit, itu penulis wahyu Rasulullah SAW. Yang ketiga, ya Rasul, aku ingin menikahkan lagi anakku Uzzah binti Abi Sufyan, adiknya Romlah, untuk jadi istrimu. Kata Rasul, kalau ini nggak bisa. Maka turunlah ayat, diharamkan menikah dengan 2 saudara kandung sekaligus. Kan turun ayat ini. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Diharamkan menikah dengan saudara kandung sekaligus. Sepupu boleh, saudara kandung ya boleh. Kakak adik gitu. Oh, gimana caranya biar dapat kakaknya? Ya tunggu adiknya dulu. Apakah bercerai atau meninggal dunia? Nah, boleh. Kalau bercerai hidup berarti tega. Gitu. Kalau meninggal dunia rezeki kan gitu. Itu yang terjadi terhadap Utsman bin Affan. Meninggal Ruqayyah dinikahkan dengan Ummi Kulsum. Kata Rasulullah, kalau yang ketiga saya nggak bisa, karena itu bertentangan dengan perintah agama, yaitu ayat yang mengatakan tidak boleh menikah dengan saudara kandung bersama. Jadi 3 permintaan, 2 diterima, 1 ditolak. Kemudian diceritakan ketika Muawiyah mendatangi Rasulullah SAW. Ini tentang fadilah Muawiyah. Kata Hisham bin Urwah bin Zubair, diceritakan bagaimana Siti Aisyah istri Rasulullah SAW saat itu lagi bertemu dengan Ummu Habibah, istri Rasul, adik daripada Muawiyah. Datanglah seorang laki-laki, kata Rasul, lihat siapa yang datang. Kata Ummu Habibah, Muawiyah ya Rasul, biarkan dia masuk. Ketika dia masuk, Muawiyah membawa pulpen, pena, dia letakkan di atas telinganya. Rasul bertanya, apa yang di telingamu wahai Muawiyah? Kata Muawiyah, qalamun a'dadtu lillahi wa li rasulih, yaitu pena yang aku siapkan untuk menuliskan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Karena kan dia diangkat menjadi penulis wahyu. Apa kata Rasul? Jazakallahu khairan an nabiyyika wallahi ma istaktabtuka illa bi wahyin min Allah wa ma af'alu saghiratan wa la kabiratan illa bi wahyin min Allah. Rasul, semoga Allah berikan kebaikan karena engkau menulis perkataan nabimu. Demi Allah, tidak ada satupun yang akan dituliskan, yang kecil atau besar, semuanya pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak perkataan Nabi kan. Di sini kata pengarang ini, di sini ada perbedaan. Beberapa sejarawan yang negatif kepada Muawiyah dikatakan Muawiyah memang menjadi tim penulis Nabi,
tapi bukan tim penulis wahyu. Dia hanya tim konseptornya khutbahnya Nabi atau sambutan Nabi. Ini yang sejarawan yang memandang negatif kepada Muawiyah, termasuk Al-Makrizi dalam bukunya An-Niza' wa Takhasum fi Laqab Umayyah. Kata pengarang kitab ini, Profesor Dr. Abdul Syafi Abdul Matlub, oke, kalau memang riwayat yang mengatakan Muawiyah sebagai penulis wahyu ditolak, dia bukan penulis wahyu tapi tim konseptornya Nabi untuk nulis perjanjian dan sebagainya, apakah tidak mulia menjadi tim konseptor penulis Nabi? Kata pengarang kitab. Jangankan menjadi tim penulis Nabi, bersama Nabi saja orang sudah bangga. Membawa sendal Nabi saja orang sudah bangga. Bahkan sahabat mau mengumpulkan ludahnya Nabi sebagai rasa bahagianya, mengambil hasil bekamnya darah Nabi untuk dia minum, mengambil tangan Nabi bersentuhan, dia bangga sekali, mengambil jubah Nabi untuk dirangkulnya, dia bangga sekali. Kenapa menjadi penulis kalau memang dia bukan penulis wahyu? Itu tidak mulia, kata pengarang kita. Sedangkan jangankan menjadi tim penulisnya, bersama Nabi saja sudah mulia. Menjadi pembantunya seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Umar sudah sangat mulia. Mengangkat sendalnya seperti Bilal sudah sangat mulia. Mengambil keringatnya, memakan bekas ludah dan dahaknya Abu Umar Al-Bahili sudah sangat mulia. Ingin sentuh dengan kulitnya, kisah Sawat yang dipukul Nabi minta dikisos, udah sampai apalagi tim penulis Nabi. Kalau kita tidak mengatakan dia tim penulis wahyu, kata pengarang kitab ini. Tapi mayoritas sejarawan sepakat bahwa tim penulis adalah penulis wahyu, karena dari beliaulah ada kurang lebih 163 hadis. Itu kira-kira argumentasi bagi orang-orang yang menolak tentang kompetensi, integritas Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi karena memang karena dulu sebelum masuk Islam dia memang luar biasa kan permusuhannya, jadi itu diungkit. Makanya orang yang sudah bertobat, orang sudah baik, nggak usah diungkit masa lalu. Muawiyah contohnya begitu. Terus kedua, karena yang saya katakan dia bertentangan dengan Ahlul Bait, dengan Ali, dengan Hasan itu yang menjadi titik balik dia menjadi beberapa sejarawan menulis negatif tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya juga termasuk sangat hati-hati membacanya untuk menyimpulkannya, karena memang tadi itu dia adalah sahabat Nabi, penulis wahyu, dan dari dia keluar 163. Kemudian beliau ikut pada masa Abu Bakar pada perang Al-Yamamah. Kita tahu Al-Yamamah tentang perintah Abu Bakar untuk membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Nanti di situ diceritakan bagaimana Wahsy yang membunuh Hamzah maju membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Kata Wahsy, aku ketika masuk Islam tidak pernah mau duduk di depan Nabi, karena Nabi asal melihat wajahku menangis. Jadi aku selalu kalau ada Nabi ngasih tausiah, aku dibalik dinding, nggak pernah muncul. Jadi kalau ada jemaah ngaji sama saya di belakang itu Wahsy, berarti nggak mau ke depan. Karena sungkan, padahal nggak ada yang dibunuh kan, tapi aku telah membayar itu dengan membunuh nabi palsu, kata Wahsy. Musailamah Al-Kadzdzab itu perang Yamamah, dan itu pada masa Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu banyak kasusnya memerangi murtad dan ingkar zakat, dan Muawiyah ikut dalam perang. Kemudian ketika berangkat ke Syam, juga dia berangkat bersama saudaranya Yazid bin Abi Sufyan. Dan di Syam dia luar biasa banyak menaklukkan. Dan ketika saudaranya Yazid terkena penyakit taun, wafat, Khalifah Umar mengangkat
Muawiyah menggantikan saudaranya untuk memimpin Syam. Nah, itu terjadi dialog ketika Umar mengatakan, wahai Abu Sufyan, laqad ahsanallahu aza'aka ala Yazid. Allah semoga berikan kesabaran kepadamu, putramu Yazid wafat di Syam. Kata Abu Sufyan, ya itu memang sudah takdir Allah. Dia berjuang atas nama Allah. Siapa yang menggantikannya? Kata Abu Sufyan, saudaranya Muawiyah. Kata Abu Sufyan, wasaltuka rahma ya Amirul Mukminin. Engkau telah menjalin silaturahim dengan saudaranya Muawiyah. Artinya Abu Sufyan senang setelah Yazid diangkat memimpin Syam, penulisnya siapa? Saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga Abu Sufyan menulis surat kepada Muawiyah. Nah, tulisan inilah yang menunjukkan bagaimana Abu Sufyan merasa bersalah atas dosa-dosanya masa lalu dan ingin keturunannya menunjukkan bahwa mereka keturunan orang-orang hebat bisa memuliakan Islam di masa-masa akan datang. Apa kata Abu Sufyan kepada Muawiyah? Ya bunayya, inna haula'i rahti minal muhajirin sabaquna wa ta'akharna. Wahai ananda, engkau lihatlah orang muhajirin yang masuk Islam sebelum kita. Mereka telah dimuliakan karena Islam. Kita terlambat masuk Islam. Farafa'ahum sabaqahum wa qaddamahum indallah wa rasulih. Mereka mendapatkan posisi mulia di hadapan Allah dan Rasul. Wa qassara bina ta'khiruna, sementara kita masuk Islam terakhir, kemuliaan kita belum sebanding dengan mereka. Wahai ananda, jika engkau menjadi seorang pemimpin di Syam, tunjukkan bahwa engkau pemimpin umat Islam, tunjukkan bahwa keturunan Bani Umayyah juga lebih baik dari mereka yang telah mendahului kita, dan jangan pernah engkau menentang para muhajirin, karena mereka orang-orang yang mulia sebelum kita dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Itu surat bagaimana Abu Sufyan merasa tadi jiwa pemimpinnya kan, tunjukkan bahwa kita juga punya kontribusi besar terhadap umat Islam. Nah, itu yang membuat Muawiyah berdaya upaya memimpin Syam kurang lebih 20 tahun sampai akhirnya seluruh penduduk Syam itu mencintai Muawiyah dan sangat menyukai Muawiyah. Kan Syam itu sangat fanatik sama Muawiyah. Kalau sudah katakan Muawiyah, bagi mereka itu Muawiyah lah pemimpin yang paling baik pada masa itu. Makanya ketika Muawiyah mengajak Syam untuk berperang itu, nggak ada anak penduduk Syam yang menolak. Sami'na wa ata'na. Itu hebatnya Muawiyah. Sehingga ketika Muawiyah menjadi gubernur Syam pada masa Khalifah Umar, dia mampu mendapatkan ridhonya Umar. Dan yang paling hebat, ketika Umar bin Khattab menurunkan salah seorang sahabat mulia, Umair bin Sa'ad, dari kota Humus. Humus itu salah satu kota yang ada di Suriah, Damaskus, dan mengatakan seluruh Syam itu diambil oleh Muawiyah. Itu yang membuat Muawiyah sangat bangga sekali, karena selevel Khalifah Umar, pemimpin yang sangat tegas, yang sangat detil, yang sangat rigid, itu sampai menurunkan para sahabat mulia yang memimpin daerah Syam itu, diserahkan semua ke Muawiyah. Itu menunjukkan Muawiyah adalah orang yang sangat luar biasa. Ketika Umar mengeluarkan keputusan menurunkan sahabat mulia Umair bin Sa'ad dari posisi wilayah Syam, Humus, orang banyak mengatakan luar biasa posisi Muawiyah sampai Umar menurunkan sahabat yang lain untuk mengangkat Muawiyah. Mendengar ini, kata Umar, la tazkuru Muawiyah illa bi khair. Jangan kalian cerita yang tidak baik tentang Muawiyah, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda kepada Muawiyah, Allahumma hdihi hadiyan mahdiyah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Muawiyah. Itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Muawiyah, aku termotivasi untuk menjadi seorang pemimpin ketika Rasul mengatakan sabdanya kepadaku. Kata Muawiyah, ya Muawiyah,
iza malakta fa ahsin. Wahai Muawiyah, engkau nanti akan jadi pemimpin. Kalau engkau jadi pemimpin, maka memimpinlah dengan kualitas yang terbaik. Kata Muawiyah, ketika Rasul ngomong gitu, aku merasa berarti aku ini layak memimpin karena Rasul memujiku, kata Muawiyah. Itulah yang nanti oleh para sejarawan, Muawiyah itu apa? Hubbut tumuh was sultan. Ambisius dan senang kekuasaan, itu salah satu dasarnya. Dan yang kedua, dia bangga sekali ketika Umar menunjuknya. Katanya, seorang Umar menunjukku menjadi pemimpin Syam, menurunkan para sahabat-sahabat. Kan pada masa Umar itu banyak kebijakannya yang kontroversial. Salah satunya menurunkan Khalid bin Walid kan, diganti dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, yang kedua itu menurunkan Umayyah bin Sa'ad untuk diangkat menjadi Muawiyah kan. Itu kan salah satu kontroversi Umar bin Khattab mengambil kebijakan karena Umar pertimbangannya sangat-sangat detail. Kemudian terkait dengan Muawiyah, pernah suatu masa Muawiyah datang kepada Umar, dia menggunakan pakaian kebesaran, hullatul khadra, dia pakai jubah kebesaran. Melihat ini Umar langsung memegang leher Muawiyah. Engkau menggunakan pakaian kebesaran, apakah orang-orang di Syam yang miskin, yang butuh bantuan mendapatkan kemuliaan ini, kata Umar. Kata Muawiyah, wahai khalifah, jangan engkau cekik leher aku. Aku tidak pernah menyia-nyiakan, menyengsarakan rakyatku di Syam. Semua aku penuhi kebutuhan. Kalau begitu, aku ingin engkau nanti ke Madinah jalan kaki, jangan naik ke pakaian kebesaran. Kata Muawiyah, wahai Umar, khalifah, aku ini tinggal di negara Syam, berbatasan dengan Romawi dan Persia, di mana dua kekuatan besar ini sangat mengagungkan kekuasaan dan posisi penting. Kalau aku tidak menunjukkan kebesaran Islam, nanti orang akan meremehkan aku, wahai khalifah. Nah, kata Khalifah Umar bin Khattab, wahai Muawiyah, kalau itu alasanmu, aku doakan semoga engkau benar. Tapi kalau itu hanya argumentasimu, semoga Allah selamat engkau dari azabnya. Itu kata Umar bin Khattab. Berkata sahabat, bagaimana tentang Muawiyah? Udah biarkan saja, pendapatnya mungkin itu bagus, karena memang dia punya alasan yang baik. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi Muawiyah memang sudah agak berbeda sejak dari khalifah dia, jadi gubernur. Gayanya kepemimpinannya, tapi dia punya argumentasi. Kata Umar bin Khattab, kalau benar semoga Allah berikan kebaikan, tapi kalau salah semoga Allah jagamu dari azab, kata Umar bin Khattab. Jadi dia sudah menunjukkan bahwa harus memimpin itu harus gagah, megah, mewah, supaya apa? Supaya orang tidak meremehkan posisi Islam. Nah, itu alasan daripada Muawiyah. Dan setelah Umar bin Khattab wafat, diserahkan kepada Utsman. Utsman mengatakan, aku tidak mungkin merubah apa yang telah Abu Bakar tunjuk dan Umar bin Khattab. Maka dia terus menjadi gubernur Syam. Dan pada masa Muawiyah ini dia berhasil membangun angkatan laut Islam yang banyak memenangkan peperangan melawan Bizantium, Romawi dan Persia, yang menguasai wilayah daratan Laut Tengah. Itu banyak dikuasai oleh pasukan Muawiyah karena dia punya angkatan laut Islam yang pertama yang dibentuk pada masa Muawiyah. Kemudian, seperti apa sifat Muawiyah? Ada 3 sejarawan besar yang mengatakan Muawiyah itu orang yang sangat rendah hati, lembut. Pertama Ibnu Taqtaqa, kedua Al-Yaqubi, ketiga Al-Mas'udi. Apa kata mereka? Muawiyah tidak akan pernah melakukan kekerasan kepada siapapun kecuali mereka yang melakukan kekerasan kepada. Jadi Muawiyah akan menghadapi, kalau mereka datang dengan tangan terbuka, Muawiyah dengan tangan terbuka. Kalau mereka datang dengan tongkat, Muawiyah hadapi dengan tongkat. Kalau mereka datang dengan pedang, dihadapi dengan pedang. Jadi Muawiyah itu gelarnya adalah Dahaul Arab, orang Arab yang sangat cerdas. Ada 3 yang dikasih gelar itu, Amr bin As, Muawiyah, dengan sahabat yang lainnya. Itu dianggap adalah orang yang sangat luar biasa, dan pengakuan para sahabat terhadap Muawiyah luar biasa. Dia punya kemampuan, tapi memang perawakan dan sikapnya memang berbeda dengan para sahabat yang lain. Tetapi para sahabat-sahabat mulia seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair,
Abdullah bin Ja'far, Abdullah ibnu Umar, itu masih tetap memberikan kesan negatif kepada dia, tapi tidak pernah sekalipun Muawiyah membalas mereka, karena dia ingat pesan ayahnya, hargailah orang muhajirin, para ahlul bait. Dia tidak pernah membalas dengan kata-kata yang kasar. Kadang-kadang dia jawab dengan candaan, atau dia tidak hiraukan ucapan-ucapan itu, tapi setiap tahun dia selalu memberikan bantuannya kepada ahlul bait dan memberikan banyak sekali hadiah kepada mereka. Apa kata Yaqubi dengan Mas'udi? Muawiyah hilmun wadaha wa makrun wa ra'yun. Dia adalah gambaran seorang Arab yang punya dasar kepemimpinan yang baik, cerdas, juru strategi, dan banyak akalnya. Itu tentang Muawiyah. Dan Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada kepemimpinan yang hebat setelah 4 khulafaur rasyidin kecuali Muawiyah. Ketika ditanya dalam kitab Asadul Ghaba oleh Ibnu Al-Asir, siapa yang lebih baik dari khulafaur rasyidin? Tidak ada. Merekalah yang terbaik. Dengan Muawiyah masih lebih baik 4 khulafaur rasyidin, kata para sejarawan. Tapi setelah rasyidin tidak ada yang baik kecuali Muawiyah. Jadi dikatakan kanu khairan min Muawiyah wa afdal. 4 khalifah sebelumnya mereka yang terbaik. Tidak ada apa-apanya Muawiyah. Tapi Muawiyah dengan khalifah sesudahnya dialah aswad. Apa itu aswad? Pemimpin yang terbaik, pemimpin yang dermawan, pemimpin yang bijaksana. Jadi dia dibandingkan dengan selain khulafa baru dia dikatakan mulia. Tapi dengan 4 khulafa dia tidak ada apa-apanya. Itu kata para sejarawan. Kemudian kata Qatadah, kalau seandainya kalian hidup bersama Muawiyah dan merasakan kebijakannya sebagai seorang pemimpin, maka kalian akan mengatakan dialah Imam Mahdinya umat Islam. Itu beberapa pujian terhadap Muawiyah. Dikatakan lau adraktum Muawiyah laqultum hadzal mahdi. Kalau kalian bersama Muawiyah, kalian akan mengatakan dialah Imam Mahdinya. Kata Qatadah, lau asbahtum fi misli amali Muawiyah laqala aktsarukum hadzal mahdi. Ada 2 komentar tentang dia. Kemudian kata Az-Zahabi ini pengarang silsilah Zahabiyah tentang sanad hadis. Jadi kalau kita baca saja ada namanya buku silsilah emas para perawi hadis, pengarangnya Imam Az-Zahabi. Artinya dia pengarang yang sangat diakui kapasitas tulisannya, karena dia pengarang silsilah hadis, silsilah emas. Apa kata beliau? Wa hasbuka biman yu'ammiru Umar summa Utsman huwa sugrun fayadqatuhu wa yaqumu bihi atamma qiyamu ibn nasbihi subhahu bisaqah ilmi fa hadza ar-rajul sada wa sasal alam bi kamali aqlihi wa farta hilmihi wa sa'ata nafsihi wa quwwatun dahaihi wa ra'yihi. Kata Az-Zahabi, cukuplah kita mengatakan bahwa Khalifah Umar, Khalifah Utsman adalah 2 pemimpin mulia, tapi hal-hal yang terlewatkan oleh mereka dari kebijakan mereka itu disempurnakan oleh Muawiyah, dan Muawiyah adalah pemimpin yang Allah ridho kepadanya. Dialah pemimpin yang luar biasa, cerdas, bijaksana, dan yang terbaik setelah khulafaur rasyidin. Berkata Ibnu Taimiyah, hadis Rasul tentang pemimpin yang terbaik di antara kalian, kata Ibnu Taimiyah, dari hadis Rasul, dari hadis Bukhari Muslim, adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan didoakan selama dia hidup dan setelah dia mati. Dan aku tidak mendapati ada pemimpin yang didoakan selama dia hidup sampai dia mati kecuali Muawiyah oleh penduduk Syam. Itu komentar Ibnu Taimiyah tentang hebatnya Muawiyah. Kemudian Nabi pernah mendoakan kepada Muawiyah, Allahumma 'allim Muawiyah al-kitab wal hisab. Ya Allah, berikanlah ilmu kepada Muawiyah tentang tulisan terbaik, hisab, ilmu hisab terbaik, waqihil azab, dan jagalah dia ya Allah dari azab. Itu doanya dari Rasulullah. Doa yang lain, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyah, jadikan dia sebagai sumber inspirasi dan memberikan petunjuk kepada orang lain. Kemudian diakui oleh Abdullah bin Abbas, Muawiyah adalah ahli ibadah. Salah satunya ketika dia mengkritik beberapa sahabat yang sholat ba'diyah setelah asar.
Kata Muawiyah, aku lama bersama Nabi, aku tidak menemukan ada sholat ba'diyah setelah asar. Itu salah satu teguran Muawiyah. Kemudian Muawiyah pernah sholat witir setelah sholat isya 1 rakaat, diadukan oleh sahabat kepada Ibnu Abbas, jangan engkau komentari Muawiyah yang witir setelah isya langsung dengan 1 rakaat, karena dia adalah orang yang paham atas apa yang dilakukannya. Kata Abdullah bin Abbas. Itu tentang kemuliaan Muawiyah. Kemudian bagaimana strategi Muawiyah? Saya persingkat. Strategi Muawiyah baik keluar ke dalam, yang pertama dia memuliakan para tokoh-tokoh besar dari para sahabat sebagaimana pesan ayahnya, khususnya Banu Hashim. Dia tidak pernah menjelekkan mereka. Bahkan ketika dia khutbah di Hijaz, di Madinah, dia katakan tidak ada satupun yang lebih mulia dari 4 khulafa ini, dan aku tidak akan pernah mau mengangkat senjata selama kalian tidak mengangkat senjata. Maka janganlah kita berperang. Kita sudah capek berperang dari masa Khalifah Ali sampai masa Hasan. Hendaklah kita menjaga ketentraman agar semua kita tidak ada dendam dan akhirnya berperang satu sama lainnya. Astaghfirullah li wa lakum. Aku minta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosaku. Itu kata Muawiyah ketika ke Hijaz atau ke Madinah. Kemudian ketika beliau mengambil kebijakan terus mendatangi para sahabat, sahabat banyak yang menolak karena kebijakan Muawiyah mengambil dari Hasan itu. Tapi dengan pendekatannya sampai akhirnya semua sahabat itu meridhoi Muawiyah. Dan saat mengatakan dia adalah Amirul Mukminin yang kita ridhoi, itu kurang lebih 1-2 tahun setelah dia khalifah, dia mendapatkan pengakuan dari seluruh sahabat. Dalam kebijakan Muawiyah, kalaupun dikatakan itu sebuah kesalahan, kata pengarang kitab ini, karena kita tidak boleh mencela sahabat Nabi, ada satu kesalahan ketika Hujur, salah seorang sahabat itu bersengketa dengan Muawiyah. Muawiyah mengirimkan 12 orang para menteri dan penasihat untuk berdialog dengan sahabat ini. Tapi sahabat ini mengatakan sebagian bahwa Hujur ini menerima, tapi sebagian dia tetap bertentangan dengan Muawiyah, sehingga Muawiyah memerintahkan untuk memerangi Hujur, akhirnya membunuhnya. Ketika dia membunuh ini, disitulah para sahabat banyak mencelanya. Bahkan Siti Aisyah itu mengirimkan Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya, untuk minta syafaat agar jangan dibunuh Hujur ini karena nanti akan menimbulkan fitnah. Tapi sebelum Muhammad Abu Bakar sampai ke Muawiyah, Hujur sudah dihukum dan dibunuh, sehingga Muawiyah merasa bersalah. Dia katakan, wahai ibunda Ummul Mukminin, jangan engkau salahkan aku, jangan engkau cela aku terhadap kebijakanku untuk memutuskan menghukum Hujur dan sahabatnya. Biar nanti Allah yang akan menghukumku di hari kiamat. Biar nanti ada hisabnya. Aku sudah punya pertimbangan. Nanti di hari kiamat biar Allah yang akan menentukan kebijakannya. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana Muawiyah menyesali keputusannya. Tapi sebagai pemimpin dia sudah ambil keputusannya. Maka dia katakan kepada Siti Aisyah, biar nanti Allah yang akan mengambil kebijakannya. Ya Ummul Mukminin, da'ini wa hujran hatta naltaqi indallah. Saya sudah mengambil keputusan, mohon maafkan saya wahai ibunda, biar nanti Allah akan mengambil keputusannya. Nah, ini salah satu kenapa Muawiyah sangat menghormati para sahabat, tidak mau bertentangan, dan dia mengatakan, la adau sayfi hasu yakfini sauti. Aku tidak akan menggunakan pedang kalau cukup dengan tongkat. Aku tidak akan menggunakan tongkat kalau cukup dengan bicara. Aku tidak akan menggunakan bicara kalau cukup dengan kebijakan. Itu kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Kaidah yang kedua, Muawiyah selalu menanamkan stabilitas sosial. Jadi stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi itu dijaga betul oleh Muawiyah, sehingga tidak ada penduduk yang mengalami masalah karena ekonomi dan keamanan. Dan dia sangat menjaga itu, dan dia pastikan negara-negara sekitar itu tidak akan berani menyerang umat Islam, karena dia mempersenjatai umat Islam dengan senjata yang sangat. Jadi posisi keamanan wilayah regional dia sangat jaga itu. Dan kemudian Muawiyah selalu
mengadakan belusukan. Jadi Muawiyah itu tidak pernah mau percaya atas laporan bawahannya. Jadi kalau bawahannya melaporkan, besok dia cek. Dan diceritakan di sini Muawiyah itu tidur cuma 2 jam dalam satu hari. Jadi habis sholat subuh dia panggil menterinya laporan, nanti habis zuhur dia cek ke lapangan, habis asar laporan lagi, habis isya dia cek ke lapangan, nanti dia tidur, bangun tengah malam, dibuka pintunya sampai mau silahkan. Jadi hidupnya setiap hari itu melayani umat. Itu diceritakan bagaimana dia betul-betul mempersiapkan diri untuk melayani umat. Kebijakan luar negeri juga sama. Dia selalu menjaga, khususnya menghadapi negara Konstantinopel. Dia tidak bisa kalahkan, tapi paling tidak Konstantinopel tidak pernah menyerang mereka. Tapi Persia sudah dia kalahkan sehingga dikuasai. Kemudian yang menjadi kontroversi terakhir sebelum saya tutup, ketika Muawiyah menggunakan anaknya sebagai putra mahkota. Dari sini masalah yang muncul yang paling besar. Jadi Muawiyah berdasarkan masukan dari Mughirah bin Syu'bah, wahai Muawiyah, engkau telah memimpin 20 tahun sebagai gubernur, aman Syam ini. Jadi khalifah 20 tahun, aman umat Islam, gak ada perang-perang. Kalau engkau selama 40 tahun memimpin ini, kata Mughirah bin Syu'bah, diteruskan oleh orang yang tidak layak, bisa bahaya umat Islam. Maka angkatlah putra mahkota anakmu untuk menjadi penerusmu agar stabil umat Islam. Nah, di sini baru masuk Islam Muawiyah ini. Jadi Muawiyah juga punya pikiran supaya stabil umat Islam yang sudah 40 tahun mengalami kenyamanan harus diteruskan. Nah, berarti kan 3 periode maunya kan gitu. Sahabat semua menolak. Tapi Muawiyah menjelaskan alasannya. Kita sudah lama berperang, kita banyak bersengketa. Datang Muawiyah 2 tahun sebelum dia turun, mengelilingi semua ke Madinah, ke Mekah, minta supaya membaiat anaknya menjadi putra mahkota. Sahabat menolak. Tapi diterangkan alasannya, karena kita ini, karena ini. Akhirnya semua sahabat menerima kecuali 3 sahabat. Siapa itu? Abdullah bin Zubair, Husain bin Ali, dengan Muhammad bin Abu Bakar. Itu anaknya Abu Bakar. Karena menurut mereka, kenapa harus Yazid? Yazid tidak kompeten. Masih banyak yang lebih baik, kata sahabat. Tapi kata Muawiyah, kalau bukan anak saya nanti yang lain bahaya. Nah, disinilah yang menjadi perdebatan, karena Muawiyah merubah sistem syuro menjadi sistem turun-temurun, monarki. Tapi kata pengarang ini, sahabat yang 3 menolak ini bukan karena tentang monarki, bukan. Mereka memperoleh kenapa Yazid yang dipilih. Masih banyak yang lain. Nah, kata pengarang ini, penolakan 3 sahabat ini bukan tentang sistem putra mahkota. Yang ditolak, kenapa harus Yazid? Masih banyak anaknya yang lain yang lebih layak. Tapi karena Yazid putra pertama, itu yang dinaikkan. Nah, perdebatan itulah yang diambil oleh Syiah dan para musuh-musuh yang Muawiyah menjadi dasar penolakan terhadap Muawiyah. Jadi kata pengarang ini, penolakan 3 sahabat yang keras, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar dengan Husain, itu bukan menolak tentang sistem putra mahkotanya. Tapi kenapa Yazid yang dipilih? Masih banyak yang lain. Ada Abdullah bin Umar, ada Muhammad bin Abu Bakar. Nah, kenapa bukan itu? Nah, tapi dengan pendekatan-pendekatan sampai akhirnya hanya 2 yang menolak. Abdullah bin Umar akhirnya menerima dengan penjelasan itu. Kata Abdullah bin Umar, semogalah pilihan Muawiyah tidak salah demi kemaslahatan umat dan stabilitas umat. Nah, jadi itu yang dibawa alasannya, kesinambungan dan stabilitas umat. Nah, hanya 2 yang menolak sampai akhir, Abdullah bin Zubair dengan Husain bin Ali yang nanti akan diperangi. Husain bin Ali oleh Yazid bin Muawiyah, nanti kita akan bahas kisahnya. Abdullah bin Zubair oleh Abdul Malik bin Marwan nanti. Jadi 2 ini menolak karena itu bertentangan dengan kesepakatan setelah Muawiyah kembali ke syuro. Nah, disitulah yang menjadi dasar perdebatan muncul. Tapi oleh pengarang ini, dengan tidak melukai sahabat, Muawiyah juga sahabat Nabi, penulis wahyu, yang ditolak 3 sahabat ini bukan sistem putra mahkotanya. Karena teori Islam
sampai saat ini tidak ada yang mutlak tentang sistem syura, semuanya ijtihad. Yang pertama, contoh Abu Bakar, kata pengarang ini, menyerahkan ke Umar. Itu kan tidak pakai musyawarah, dia hanya bilang Umar yang terbaik, silahkan kalian referendum. Kan begitu sistem pertama itu. Dia serahkan ke Umar, baru sahabat ya atau tidak, kan begitu. Akhirnya sepakat memilih Umar. Umar menggunakan sistem ditunjuk langsung oleh Abu Bakar, mandatori. Terus referendum ya atau tidak. Umar mengangkat 6 orang untuk memilih Utsman. Itu sistem syura yang digunakan oleh Umar. Utsman wafat, diangkat oleh sahabat Ali. Ketika Ali mau wafat, bertanya sahabat, kita angkat Hasan. Kata para Ali, aku tidak menyuruh kalian, aku tidak melarang kalian. Kalian lebih tahu, kalau layak angkat, kalau tidak jangan. Yang menjadi permasalahan, Abu Bakar mengangkat Umar, dia tidak pernah mengangkat anaknya. Umar memilih 6 orang, dia tidak pernah mengangkat anaknya. Bahkan 6 orang itu harusnya masuk namanya Sa'id bin Yazid, tapi dia tidak masukkan, jangan masukkan Sa'id. Padahal Sa'id itu 10 orang yang mubasysyir bil jannah. Dikatakan masukkan 10 orang itu. Sa'id termasuk saudaranya, suami adiknya Fatimah itu. Enggak usah masuk, nanti aku dikira nepotisme, kata Umar. Ali enggak menyuruh mengangkat Hasan, karena dia anakku, angkat yang terbaik. Nah, alasan-alasan yang digunakan oleh pengarang kitab ini bahwa itu iya benar, itu ijtihad. Cuman masalahnya tidak ada satupun dari khalifah sebelumnya yang mengangkat anak atau kerabatnya. Muawiyah mengangkat anaknya, itu masalahnya. Makanya perdebatannya panjang. Kan menggunakan mencari tabrir, pembenaran argumentasi bahwa Khalifah Abu Bakar angkat Umar angkat. Tapi mereka semua nggak ada ngangkat anaknya dan nggak ada ngangkat saudaranya. Muawiyah langsung anak, langsung putra mahkota. Disitulah perdebatan. Tapi sampai akhirnya sahabat menerima dengan alasan masalah umat, stabilitas nasional, stabilitas umat. Hanya 2 yang sampai akhir hayatnya menolak, Abdullah bin Zubair yang nanti akan diberantas oleh Abdul bin Marwan dalam pemberontakannya, baru Husain bin Ali yang akan nanti dibunuh di Karbala. Kira-kira yang menjadi luar biasa. Dan sebagai terakhir, Muawiyah wafat. Ketika dia wafat, penduduk Syam mengatakan tidak ada kepemimpinan yang lebih baik daripada Muawiyah. Anak-anaknya tidak lebih dari Muawiyah. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang paling dihormati dari Nabi Muawiyah, bertanya kepada orang lain, apakah Muawiyah itu hebat? Kata orang, tidak ada yang lebih hebat dari Muawiyah dari kepemimpinannya. Kita sepakat atas kepemimpinannya dan kebijakannya, kecuali mengangkat anaknya putra mahkota. Itu aja jadi masalah. Nah, jadi di antara kebaikannya banyak, tapi salah satu kesalahan fatalnya, kalaupun itu dibilang kesalahan karena kita menghargai dan tidak mencela sahabat Nabi, yaitu mengangkat putra menjadi putra mahkota, dan itu wilayah ijtihad. Tidak terkait dengan teks yang mengatakan harus mutlak sistemnya syura atau apa, semua wilayah ijtihad, dan Nabi tidak pernah memfatwakan atau mensabdakan harus seperti itu sistem pemerintah. Yang penting kemaslahatan umat dan kebaikan umat itu menjadi dasar. Demikian dapat saya sampaikan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengambil sampai terang. Yang mau sholat silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup ya? Baik, kalau cukup, karena kalimat terakhir ini maka saya ulang tadi terakhir. Nah, ini penting nih bagi yang mendukung salah satu paslon nih. Masuk alasannya. Oke, baik. Saya kira itu, semoga Allah berkahi kita. Sebagai penutup, kata pengarang kitab ini, kalaupun itu dianggap sebagai kesalahan, tapi saya, kata pengarang, tidak menganggap sebagai kesalahan. Itu ijtihadnya. Karena sahabat Nabi adalah orang yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin seorang penulis wahyu, perawi 163 hadis, itu melakukan hal yang bertentangan dengan syariat. Kalaupun salah, ijtihadnya pahalanya 1, benar pahalanya 2. Karena kita sepakat sahabat Nabi adalah kemuliaan Nabi itu sendiri, dan sahabat Nabi sudah mendapatkan garansi dari Allah radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Demikian,
wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.